No one told you life was gonna be this way. Your job's a joke, you broke, your love life's the old way. It's like you're always stuck in second gear when it hasn't been your day. Perencanaan itu adalah proses nentuin arah dan langkah buat ngembangin suatu wilayah atau kota. Tujuannya sendiri agar kota itu lebih teratur, efisien, dan juga pembangunannya itu lebih irit biaya. Prosesnya mulai dari ngumpulin data, mencari masalah, mencari solusi, lalu mencari yang terbaik dari semua masalah yang sudah kita temukan, terus dievaluasi lagi. Jadi teman-teman, perencanaan itu bukan cuma menulis peta ya teman-teman, tapi harus ada pertimbangan dan otak yang encer. Kalian pernah kepikiran gak sih kenapa suatu pembangunan itu harus direncanakan secara matang? Ternyata perencanaan itu bukan hanya sekedar formalitas, tapi menjadi kunci utama dalam suatu pembangunan. Yuk kita bahas. Yang pertama, menentukan arah dan tujuan. Tanpa ada perencanaan, pembangunan bisa menjadi acak dan tidak terfokus. Namun, jika ada perencanaan, pihak terkait bisa menentukan apa yang ingin dibangun dan apa tujuannya. Singkatnya, perencanaan itu GPS-nya pembangunan. Yang kedua, meminimalkan risiko kesalahan dan kerugian. Pembangunan tanpa analisis bisa merugikan masyarakat sekitar. Contohnya pembangunan jalan pada area yang rawan banjir. Jelas jalan tersebut akan rusak dan memakan biaya. Maka dari itu, perencanaan bisa mengurangi risiko tersebut. Yang ketiga, penggunaan sumber daya lebih efisien. Jadi seperti yang kita tahu bahwa sumber daya sangat terbatas seperti uang, material, dan tenaga kerja. Maka dari itu, perencanaan memastikan semuanya digunakan secara optimal demi pembangunan yang maksimal. Yang keempat, koordinasi dan sinkronisasi. Jadi pembangunan itu melibatkan banyak pihak seperti masyarakat, pemerintah, dan swasta. Dengan perencanaan, semua pihak tidak tahu perannya dan pembangunan akan berjalan lebih lancar. Yang kelima, evaluasi dan pengendalian. Perencanaan juga membuat target agar suatu bangunan bisa terstruktur. Dari situ, perencana bisa membuat evaluasi apakah pembangunan itu sudah berjalan sesuai rencana, apakah belum tercapai, dan apa yang harus dievaluasi untuk selanjutnya. Perencanaan kota di Indonesia sudah dimulai sejak masa VOC pada abad ke-17 yang ditandai dengan pengaturan jalan, jembatan, dan sanitasi kota. Perkembangannya semakin jelas pada masa Hindia Belanda melalui aturan seperti RR 1854 dan Stadblad 1882 yang memberi kewenangan pemerintah daerah dalam mengatur lingkungan dan pembangunan kota. Selanjutnya pada masa Perang Dunia Kedua sampai tahun 1950-an. Pada tahun 1948 diterbitkan aturan pembangunan di berbagai kota besar. Ada juga muncul konsep dari kota baru dan kota berbasis digital seperti kota Kemayoran dan Palangkaraya. Dan pembangunan nasional juga dibantu oleh luar negeri. Masuk ke masa 1950 sampai 1960, kota-kota di Indonesia seperti Jawa dan di Sumatera mulai berkembang dengan pesat dengan teknologi, sehingga mengaruhi kondisi fisik, budaya, ekonomi, dan sosial. Selanjutnya masuk ke masa 1970 sampai 2000. Pembangunan semakin kompleks di tingkat nasional, regional, maupun lokal. Lalu terbitnya UU Tata Ruang Nomor 24 Tahun 1992. Masa tahun 2000-an. Setelah otonomi daerah berlaku, banyak daerah berlomba-lomba untuk memajukan ekonomi daerahnya masing-masing. Dan masyarakat juga banyak terlibat dalam sistem pembangunan. Dan dari pembangunan itu banyak yang dibicarakan. Sehingga dari itu muncullah Undang-Undang tahun 2007, yaitu Undang-Undang Nomor 26 yang menggantikan Undang-Undang Nomor 24 tahun 1992, yaitu Undang-Undang Penataan Ruang. Aspek keprofesian perencana ada 4. Yang pertama, kompetensi teknis multidisiplin, yaitu kita sebagai perencana wajib menguasai integrasi tata ruang, ekonomi wilayah, ekologi perkotaan, transportasi, dan data analisis untuk memastikan perencanaan kita itu berbasis bukti. Yang kedua, analisis spasial berbasis teknologi. Seiring berjalannya waktu, teknologi semakin berkembang, sehingga kita sebagai perencana harus bisa mengkolaborasikan perencanaan kita dengan teknologi seperti penggunaan JIS dan teknologi lainnya. Yang ketiga, etika dan tata kelola ruang. Keputusan perencana harus bersifat adil, seperti mitigasi risiko, dan yang pastinya harus berkelanjutan. Yang keempat adalah kemampuan berkolaborasi. Kita sebagai perencana harus mampu berkolaborasi dengan pemerintah, swasta, dan masyarakat. Dan
Tidak hanya itu, kita sebagai perencana harus bisa berkomunikasi dengan pemerintah dan masyarakat tersebut. Peluang kerja perencana ada banyak, salah satunya adalah di sektor pemerintahan. Seperti menyusun kebijakan dan tata ruang, itu bisa bekerja di BPN atau ATR, Bappenas, Bapeda, dan PUPR. Tidak hanya di sektor pemerintahan, perencana juga bisa di sektor swasta seperti konsultan. Dan tidak hanya itu, perencana bisa juga di dalam bidang akademik seperti dosen kita saat ini. Wilayah memiliki cakupan ruang yang lebih luas dan kepadatan penduduk yang bervariasi dengan kegiatan ekonomi yang sifatnya agraris dan non-agraris dengan fasilitas yang kurang lengkap dan tidak merata. Sebaliknya, kota memiliki ruang cakup yang sempit dan kepadatan penduduk yang padat dan kegiatan ekonomi yang bersifat dominan non-agraris dengan fasilitas yang lengkap dan modern. Untuk substansi kajian terdapat dua bagian, yaitu perencanaan wilayah dan perencanaan kota. Perencanaan wilayah berfokus pada pengelolaan tata ruang yang berskala besar seperti tingkat kabupaten atau provinsi dengan memperhatikan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Perencanaan kota lebih mementingkan pemenuhan kebutuhan dan masalah perkotaan. Contoh produknya yaitu RTRK, Rencana Tata Ruang Kota, untuk pengaturan penggunaan lahan dan infrastruktur, serta RDTR, Rencana Detail Tata Ruang, mengatur tata ruang secara lebih rinci. Isu atau kajian permasalahan yang bisa diangkat untuk menjadi pembahasan dalam perencanaan wilayah dan kota, salah satunya adalah pembangunan yang mangkrak dan terbengkalai. Ini adalah salah satu pembangunan yang mangkrak dan terbengkalai di Desa Sababalau di Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan, yaitu di samping Tugu Monumen Penari. Penyebab vandalisme di Tugu Perahu dipicu oleh area yang sering digunakan remaja sebagai tempat nongkrong dan ajang balap liar, ditambah minimnya pengawasan serta kondisi lingkungan sekitar yang kurang tertata. Hal tersebut membuat mereka merasa leluasa melakukan coretan serta tindakan merusak pada tugu tersebut. Perencanaan wilayah dan kota adalah bidang yang mempelajari cara mengatur dan mengembangkan suatu wilayah serta perkotaan. Ini mencangkup dua pokok utama. Pertama yaitu analisis sosial, ekonomi, dan lingkungan untuk memahami kondisi suatu wilayah. Kedua yaitu pengaturan tata ruang dan infrastruktur guna mendukung pembangunan wilayah dan kota